Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Ildiansyah. Di sini saya akan coba mengimplementasikan metode backpropagation. Sebelum kita masuk ke pemrogramannya dan teori-teorinya, ada baiknya kita lihat dulu pengertian dari backpropagation, yang dimana di sini menurut Haykin pada tahun 1999, backpropagation ini merupakan suatu teknik atau ilmu yang berguna untuk meminimalisir gradien pada sebuah dimensi bobot dengan proses training yang dilakukan secara terulang pada jaringan saraf tiruan dengan banyak layer atau banyaknya lapisan-lapisan. Nah, pada backpropagation ini arsitekturnya terdiri dari 3 layer, yang dimana layer pertama ini adalah layer inputan. Di sini saya simbolkan dengan X. Kemudian ada Z, di sini adalah hidden layer. Hidden layer di sini adalah sebuah lapisan yang berada di antara layer input dan juga layer output. Kemudian ada Y di sini. Y di sini adalah layer keluarannya. Kemudian di antara input dan hidden layer ada bobot. Di sini saya simbolkan dengan W. Kemudian ada juga di sini biasnya. Nah, di sini saya menggunakan Google Colab, yang dimana yang pertama ini saya menggunakan NumPy, yang dimana fungsi NumPy ini adalah sebuah library yang berfungsi untuk melakukan operasi vektor dan juga matriks, baik itu dengan menggunakan array, apakah itu nanti array satu dimensi atau array multidimensi. Nah, di sini yang pertama inputan. Inputan di sini terdiri dari 3 inputan yang saya berikan nilai x1, x2, x3. Nilainya untuk x1-nya 1, x2-nya 2, dan x3-nya 0,5. Di sini saya tulis x, ini untuk x1, ini x2-nya, dan ini x3-nya. Kemudian setelah itu kita masukkan bobotnya. Kita masukkan bobot. Di sini bobot 11, artinya bobot dari inputan 1 ke outputan 1. Jadi bobot di sini disimbolkan dengan W. W11 nilainya 0,2, W21 0,3, W31 0,3, kemudian W12 0,3, W22 0,1, dan W32 0,2. Nah, di sini dapat dituliskan seperti ini, atau dalam pemrogramannya seperti ini. Ini saya buat ke bawah, tidak saya panjangkan. Nah, kemudian setelah bobotnya kita masukkan bias. Di sini untuk bias, biasnya itu adalah 0. Bias 1 dan bias 2, bias awalnya 0. Kemudian ada T. T di sini adalah target. Target keluaran dari Y1 dan Y2. Untuk T1-nya, target pertamanya itu 0 dan target keduanya itu 1. Nah, di sini saya menggunakan ada beberapa fungsi, ya. Ada beberapa fungsi yang saya gunakan. Yang pertama ada fungsi sigmoid. Ya, di sini yang menggunakan fungsi sigmoid, yang dimana nanti rumusnya 1/1 ditambah epsilon dipangkatkan dengan min x. Kemudian ada juga derivatif sigmoid. Di sini rumusnya menggunakan sigmoid ke x, seperti yang di atas tadi ini, nanti dikalikan dengan 1 dikurang sigmoid pangkat x nih. Kemudian setelah kita masukkan inputannya, kemudian bobotnya, biasnya, dan targetnya, selanjutnya kita akan menghitung nilai Z. Z di sini saya asumsikan sebagai hidden layer. Hidden layernya ini di sini dengan program saya mendapatkan nilainya 0,95, dan juga untuk Z1-nya 0,95.
dan Z2-nya ini 0,6. Dan di sini saya sudah hitung. Untuk menghitung nilai Z itu kita gunakan library NumPy tadi, yang dimana terdapat fungsi X dan Y, ya, input dan bobot ditambah dengan bias. Jadi di sini untuk Z1-nya bobot pertama, bobot 11 dikalikan input pertama ditambah bobot 21 dikalikan dengan input kedua, dan bobot 31 dikalikan input ketiga ditambah dengan bias. Dan ini kita masukkan sesuai dengan nilainya masing-masing dan didapatkanlah Z195, dan di sini sudah sama dengan program yang telah dibuat. Kemudian untuk Z2-nya juga sama perhitungannya, dan di sini nilainya juga 0,6, dan di sini didapatkan untuk Z2-nya juga 0,6. Nah, selanjutnya setelah nilai hidden layer-nya didapatkan, kita akan menghitung nilai Y-nya. Y di sini adalah sebuah outputan, layer outputannya, di mana ada dua layer output, yaitu Y1 dan Y2. Nah, di sini untuk outputnya kita gunakan rumus untuk fungsi yang pertama tadi, ya, yang dimana ini fungsinya kita masukkan untuk menghitung Y-nya. Di sini untuk Y1 saya dapat 0,72 115 sama, dan yang kedua Y2-nya 0,645, dan di sini juga sama 0,645. Dan di sini untuk mencari Y-nya rumusnya adalah 1/1 ditambah epsilon dipangkatkan dengan min Z1. Z-nya ini tadi adalah hidden layer-nya. Jadi hidden layer pertama untuk menghitung Y1, untuk menghitung Y2-nya kita gunakan hidden layer yang kedua atau Z2-nya. Nah, setelah didapat nilai Z-nya, setelah didapat nilai Y-nya, maka langkah selanjutnya kita menghitung nilai errornya atau MSE-nya, mean square error, yang dimana ini nilai error sebelum dilakukan update terhadap bobot dan juga biasnya. Nah, nanti kalau setelah diupdate bobot dan biasnya, nilai errornya ini lebih kecil, nilai error yang kita dapatkan nantinya itu lebih kecil daripada yang sekarang ini, maka backpropagation kita itu berhasil. Tetapi jika lebih besar itu masih perlu di training lagi. Nah, di sini untuk mencari nilai MSE-nya digunakan rumus setengah sigma I sama dengan 1 sampai 2 dengan target ke I dikurang prediksi ke I dipangkatkan 2. Nah, di sini sudah saya terapkan di program. Untuk MSE-nya saya buat E, nilai error ya. E sama dengan setengah dikali sum jumlah dari target T, target dikurang Y, outputannya, prediksinya nanti dipangkatkan dengan 2. Dan di sini untuk perhitungan manualnya saya dapatkan 0,3227, dan di sini juga untuk programnya didapatkan nilai 0,3227 dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian backpropagation-nya. Pada bagian backpropagation ini, kita yang pertama diperlukan untuk mengupdate sebuah bobotnya, ya. Di sini bobot akan kita update, yang dimana di sini terdapat 6 bobot W11, W12, W21, W22, W31 dan W32. Nah, di sini sudah diberikan rumusnya, yang dimana untuk mengupdate bobot itu, bobot baru sama dengan bobot lama dikurang alpha ini learning rate-nya kita buat 0,5, kemudian the partial, ya, dari turunan parsial dibagi dengan the partial bobotnya. Nah, atau bisa diturunkan lagi rumusnya, yang untuk the partial error dibagikan dengan the partial bobot 1 sama dengan min T1 dikurang Y1 dikali Y1 dikali 1 kurang Y1 dikali inputan pertama. Nah, ini udah ada semua rumusnya, nanti tinggal dihitung. Di sini
saya mencoba menghitung beberapa ya bobotnya. Yang pertama untuk mengupdate bobot yang satu-satu. Di sini kita masukkan T1-nya, target satunya tadi 0, kemudian Y1 keluaran dari Y-nya tadi 0,721. Kemudian dikalikan dengan Y1-nya. Y1-nya nilainya 0,721. Kemudian 1 dikurang Y1 dikalikan X1. X1 tadi inputannya adalah 1. Nah, hasilnya di sini adalah 0,1587. Nah, kemudian setelah didapatkan kita masukkan ke rumus bobot barunya. Bobot baru yang untuk bobot 11. Di sini bobot lamanya tadi 0,2 dikurang alpha learning rate-nya tadi 0,5 dan dikalikan dengan hasil yang didapatkan 0,1587. Nah, hasilnya 0,1206. Dan di sini untuk bobot yang pertama nih 0,1206 ya. Nah, di sini sama halnya di sini untuk yang kedua bobot 12 juga saya dapatkan 0,34. Di sini agak selisih sedikit. Kemudian bobot semuanya diupdate mulai dari bobot 12, kemudian bobot 11, bobot 12 dan seterusnya. Semua bobot diupdate. Di sini jumlahnya ada 6, yaitu bobot 11, 12, 21, kemudian 22, 31 dan 32. Jadi setelah bobot diupdate, kemudian kita akan mengupdate biasnya. Nah, di sini kita akan mengupdate bias. Nah, untuk mengupdate bias ini rumusnya hampir sama. Untuk mengupdate si bobot, kita tinggal masukkan aja the partial errornya dibagi dengan the partial bias satunya. Yang dimana kalau tadi kan di sini inputannya yang terakhir dikalikan X1, kalau ini dikali 1. Nah, hasilnya 0,1450. Kemudian kita masukkan untuk rumus bias barunya, yaitu bias lama dikurangkan dengan learning rate, the partial error dibagi dengan the partial dari bias satunya. Nah, di sini didapatkan minus 0,0725 dan di sini juga dapat minus 0,07. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk mengupdate bias yang kedua dengan langkah-langkah yang sama juga. Nah, kemudian kita menghitung MSE-nya setelah bobot dan bias setelah diupdate. Nah, kita hitung dengan rumus yang sama, yaitu setengah sigma I sama dengan 1 sampai 2 dengan target ke I dikurang prediksi ke I dipangkatkan dengan pangkatkan 2. Nah, di sini hasil yang didapat untuk errornya setelah bobot, maaf ya, ini ada sedikit. Di sini didapatkan hasilnya setelah diupdate bobot dan juga biasnya, didapatkan hasilnya 0,2378, yang mana artinya itu lebih kecil dibandingkan dengan nilai error sebelum dilakukan update bobot dan juga bias. Nah, di sini kita lihat untuk programnya. Saya jalankan. Nah, di sini juga didapat hasilnya 0,23 ya, sama. Jadi di sini bisa dikatakan backpropagation-nya berhasil. Kenapa? Karena nilai error atau nilai MSE-nya semakin kecil setelah dilakukan pengupdatean terhadap bobot dan bias. Mungkin sekian pemaparan dari saya mengenai backpropagation ini. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian maupun materi, saya mohon maaf.
bisa kita koreksi sama-sama karena kita sama-sama masih belajar. Saya masih belajar, dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.